Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Mulhaq, MP19 dari angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai 5 masalah mahal atau sulit dalam menggunakan Creative Commons untuk bisnis kecil. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih Creative Commons itu. Jadi, Creative Commons ini merupakan sebuah organisasi yang dibuat untuk memudahkan pencipta suatu karya dalam memberikan izin publik untuk karya tersebut digunakan oleh pihak lain. Nah, bagaimana sih caranya mengaplikasikan Creative Commons license ini ke dalam pekerjaan kita? Sebenarnya kita cukup mengunjungi website creativecommons.org seperti berikut. Lalu kita tinggal memilih lisensi yang dibutuhkan untuk karya kita. Nah, Creative Commons ini sendiri menawarkan 6 lisensi. Yang pertama yaitu lisensi attribution. Lisensi ini memungkinkan pengguna untuk mendistribusikan, mencampur ulang, mengadaptasi, dan membangun materi dalam media atau format apapun, selama atribusi diberikan kepada kita. Lisensi memungkinkan untuk penggunaan komersial. Lalu yang kedua yaitu lisensi attribution non-komersial. Itu lisensi ini sama dengan lisensi attribution, tetapi karya tidak dapat digunakan dalam karya komersial baru. Lalu yang ketiga yaitu lisensi non-derivative. Lisensi ini tidak mengizinkan pembuatan karya turunan apapun dari karya berlisensi tersebut. Karya dengan lisensi ini dapat digunakan dalam karya baru komersial atau non-komersial. Lalu yang keempat yaitu lisensi non-derivative non-komersial. Jadi lisensi ini sama dengan lisensi non-derivative, tetapi karya tidak dapat digunakan dalam karya komersial baru. Lalu yang kelima yaitu lisensi share-alike. Lisensi ini mengharuskan pembuat karya baru menerapkan lisensi Creative Commons yang sama untuk karya baru yang digunakan oleh pemilik karya asli. Karya dengan lisensi ini dapat digunakan dalam karya baru komersial atau non-komersial. Lalu yang terakhir yaitu lisensi share-alike non-komersial. Lisensi ini sama dengan lisensi share-alike, tetapi karya tidak dapat digunakan dalam karya komersial baru. Nah, lalu bagaimana jika kita menggunakan karya dengan lisensi Creative Commons yang diterbitkan oleh orang lain? Sebagai contoh, kita mengelola sebuah blog untuk bisnis kecil, lalu kita menyertakan gambar dalam postingan blog kita, namun kita tidak memiliki dana atau anggaran. Jadi kita mencari gambar di Flickr sebagai contoh platformnya dan memilih gambar yang berlisensi Creative Commons Attribution. Kita mengikuti petunjuk dari situs web Creative Commons untuk mengatribusikan gambar tersebut dengan tepat kepada pemiliknya dan mengidentifikasi lisensi Creative Commons. Nah, di sini kita menganggap bahwa semua prosedur yang kita lakukan sudah benar dan sudah tepat, sehingga kita berpikir bahwa kita tidak akan dituduh melakukan pelanggaran hak cipta di masa yang akan datang. Namun, apa yang terjadi jika suatu saat di masa mendatang, pemilik dari karya tersebut menghubungi kita dan meminta kompensasi? Hal ini akan menjadi masalah yang sangat mungkin muncul di masa yang akan datang. Nah, ternyata terdapat 5 masalah mahal atau sulit dengan Creative Commons ini sendiri. Yang pertama, lisensi Creative Commons ini tidak menawarkan perlindungan hukum. Jadi, Creative Commons ini tidak menawarkan bentuk perlindungan kepada pencipta di luar apa yang disediakan oleh hukum secara umum. Lisensi Creative Commons ini tidak memiliki kepentingan hukum selain lisensinya itu sendiri. Lalu yang kedua, lisensi Creative Commons ini tidak dapat dicabut. Jadi, jika kita menggunakan lisensi Creative Commons, pastikan kita tidak akan berubah pikiran di masa yang akan datang tentang memberikan akses terbuka kepada semua orang terhadap karya kita. Lalu yang ketiga, lisensi Creative Commons ini tidak sederhana. Jadi, pastikan kita memahami apa yang kita setujui sebelum menerapkan lisensi Creative Commons pada karya kita atau menggunakan karya orang lain dengan lisensi Creative Commons. Lalu yang keempat, Creative Commons ini tidak akan membantu Anda jika Anda mengalami masalah. Nah, organisasi Creative Commons membebaskan dirinya dari masalah apapun yang mungkin kita hadapi dengan salah satu lisensinya di masa yang akan datang. Dalam ketentuannya disebutkan bahwa Creative Commons tidak memberikan jaminan terkait lisensinya, bla bla bla, menyangkal semua tanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan dari penggunaannya semaksimal mungkin, bla bla bla, bukan merupakan pihak dari lisensi punya. Jadi, jika kita terdapat masalah di masa yang akan datang, maka kita sendiri yang harus menyelesaikannya.
Lalu yang terakhir, lisensi Creative Commons pada karya orang lain mungkin saja tidak valid. Masalah besar dengan lisensi Creative Commons yang sering terjadi pada kenyataannya bahwa siapapun dapat menerapkannya pada hasil karya apapun. Misalnya, banyak gambar berlisensi Creative Commons di Flickr, Google, dan situs yang menggabungkan gambar namun tidak diupload secara langsung oleh pemilik gambar tersebut. Lisensi Creative Commons yang ditetapkan oleh orang-orang yang mengunggah gambar tersebut sama sekali tidak valid. Jika kita menggunakan salah satu gambar berlisensi yang tidak tepat ini, maka kita mungkin akan ketahuan dan berurusan dengan hukum pelanggaran hak cipta yang menyulitkan. Nah, kesimpulannya, Creative Commons ini merupakan pilihan yang bagus untuk menjembatani kesenjangan antara undang-undang hak cipta dan akses terbuka serta berbagi karya kreatif. Namun, di sisi lain, kekurangannya juga, Creative Commons ini tidak memberikan kita perlindungan hukum dan memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan dan mengambil keuntungan dari karya kreatif. Tidak seperti hal yang justru dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.